Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Warsitaji, lahir di Jakarta 21 April 1990. Tinggal di Tangerang, domisili di Tangerang, lalu kemudian sempat berkuliah dulu di Teknik Kimia Universitas Diponegoro di Semarang. Itu tahun 2008 sampai lulus tahun 2012. Nah, setelah tahun 2012 itu kami dulu selama kuliah itu saya pernah melakukan penelitian gitu ya, terkait dengan untuk tugas dari dosen termasuk untuk skripsi. Itu adalah untuk pengembangan algae gitu, dan sekarang ini kita sudah melakukan pengembangan itu untuk budidaya algae air tawar yang kita lakukan di Desa Sidawaya, dan alhamdulillah saat ini sudah bersifat komersil ya, sudah menjadi sebuah perusahaan atau PT yang kami beri nama PT Algae Park Indonesia Mandiri. Jadi dulu lulus dari Teknik Kimia Undip, ya lulus. Setelah melakukan penelitian ini, dulu saya sempat berpikir seperti anak-anak muda pada umumnya waktu itu ya, gitu, bahwa lulus kuliah itu pengennya cari kerja. Kebetulan waktu itu yang menarik itu adalah industri perminyakan. Jadi daftar beberapa perusahaan perminyakan, termasuk daftar ke Pertamina. Alhamdulillah 3 kali tes gak pernah keterima. Gitu, nggak lolos gitu ya. Nah akhirnya ya sudah, tapi coba untuk daftar perusahaan swasta, akhirnya keterima. Nah akhirnya sampai dari tahun 2012, selama 5 tahun sejak tahun 2012 itu saya kerja di perusahaan perminyakan dulu, itu di Anjungan, di Lepas Pantai, di Lepas Pantai. Nah setelah itu ya berawal dari situ, akhirnya saya melihat kalau begini-gini terus kok yo rasanya kok yo hampa gitu loh, bosen gitu loh, karena tak pikir ya waktu sekarang ini kita masih muda, punya peluang besar, punya waktu, punya energi yang cukup besar. Nah sampai pada suatu hari saya melihat di tengah laut itu, saya melihat seorang tua pegawai perminyakan itu, yang dia pada usia seperti sudah setua itu masih harus berjibaku di tengah laut, masih terombang-ambing di pantai bareng kami, yang masih terombang-ambing di tengah lautan. Di situ batin tuh berbicara nih, bahwa ini sampai hari tua ini apakah saya akan begini terus atau enggak. Dan di situ muncul kekhawatiran, nanti anak cucu saya ini mau saya didik seperti apa nanti, mau saya kasih contoh seperti apa, seperti itu. Akhirnya saya pikir kebetulan memang dari dulu, dari zaman kecil itu sudah suka jualan, suka berdagang. Akhirnya tak pikir ya lebih baik aku tak bangun kecil-kecil berbisnis lah, mulai talatih berbisnis dan sebagainya. Jadi dari setelah keluar dari perminyakan itu, akhirnya terpikir oleh kita dulu, oleh teman-teman kita dulu yang zaman di Teknik Kimia Undip itu dulu ya, ini kita harus melakukan pengembangan bisnis atau memulai bisnis, sesuatu hal yang baru tapi yang punya nilai masa depan. Artinya suatu hari nanti apa yang kita jual ini itu akan menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bukan cuma sekedar bisnis jualan, tapi kita pengen di masa depan ini pasti akan dibutuhkan. Nah kebetulan waktu itu mengerucut kepada bahan penelitian kita zaman dulu ini adalah sumber makanan masa depan, yang kalau dikembangkan ini akan jadi sumber bukan hanya sumber kesehatan, sumber makanan, tapi akan menjadi sumber peningkatan ekonomi yang sangat menjanjikan di masa depan. Akhirnya setelah tahun 2017 saya merasakan titik jenuh dalam tanda kutip untuk resign gitu ya. Akhirnya saya resign, saya putuskan untuk resign, berkumpullah dengan teman-teman angkatan atau teman-teman kuliah gitu ya, teman-teman mantan teman kuliah dulu dari Teknik Kimia Undip. Akhirnya kita mengembangkan PT Algae Park ini gitu ya. Kita memulai bisnis algae ini dengan kecil-kecilan, baru dari skala kecil kita jualkan secara eceran gitu ya, kita promosi kecil-kecilan lewat sosial media. Lah dilalai ternyata banyak yang tertarik karena manfaatnya yang cukup luar biasa. Lalu kemudian yang bikin makin kami percaya diri adalah, meskipun dengan konsep kemasan yang masih sederhana ala kadarnya, dengan kapasitas yang masih kecil, ternyata testimoni pelanggan itu sangat menarik. Ada yang sembuh dari diabetes, ada yang sembuh dari stroke dan sebagainya. Meskipun kami tidak memasarkan ini sebagai obat, tapi kami memasarkan ini sebagai superfood gitu. Nah itu adalah nilai sisi positif dari
produk alge ini, seperti itu. Kalau dirunut memang sebenarnya secara historis aku sama Sidowaya itu jauh sekali hubungannya. Aku di Tangerang, terus tiba-tiba kok ketemu Sidowaya, sampai akhirnya merasa Sidowaya ini seperti keluarga sendiri. Itu karena memang waktu kita mau memulai ini, kita sadari industri alga yang kita kembangkan ini itu akan sangat bergantung dengan sumber daya alam. Kita tahu Indonesia itu punya sumber daya alam yang sangat kaya, Mas. Ya, dia punya sumber daya air, dia punya sumber daya matahari yang luar biasa, gitu ya. Nah, sehingga waktu itu terpikir oleh kita adalah bagaimana kita mengkolaborasikan teknologi yang kita punya dari zaman kuliah itu, paten kita, lalu kita bisa optimalkan di industri ini. Nah, sehingga kita mencarilah resource atau sumber daya alam yang kita bisa kolaborasikan. Banyak sekali referensi-referensi daerah yang kita coba pelajari, gitu ya. Termasuk salah satunya adalah Sidowaya. Yang menarik ketika kita mempelajari tentang Sidowaya ini, gitu ya, sumber airnya, sumber mata air, salah satunya adalah Umbul Kemanten, itu ternyata sudah distudi oleh banyak orang, termasuk orang-orang dari luar negeri. Jadi kalau kita searching di Google itu ternyata sumber daya alam kita itu sudah banyak diteliti oleh orang luar negeri, gitu loh. Lah, memang ada juga beberapa penelitian dari kampus-kampus lokal seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita mempelajari ternyata profil sumber daya alam air di Sidowaya Klaten ini ternyata luar biasa besar. Begitu kami datang ke Sidowaya, lalu kami lakukan studi atau survei kecil-kecilan seperti itu, akhirnya kami merasa wah ini cocok, tempat yang sangat luar biasa karena sumber mata air yang unlimited, tanpa batas, dan bahkan dengan kualitas alkalinitas yang cukup ideal. Ini akan sangat cantik atau sangat mendukung teknologi alge yang kita punya. Begitu kita akan kombinasikan. Nah, sehingga waktu itu kami ketemu dengan Pak Lurah Hapsoro waktu itu ya, masih zaman Pak Lurah, sekarang sudah Dewan, dan beliau sangat mensupport kehadiran Algepak di Desa Sidowaya ini. Salah satu yang menjadi titik temu antara kerjasama antara Algepak dengan Desa Sidowaya itu adalah tentunya keterlibatan Algepak juga terhadap kontribusi terhadap pembangunan desa. Salah satunya adalah dengan aktivitas Algepak di Sidowaya, di lahan desa itu, aktivitas dari bisnis ini akan memberikan pendapatan desa, APD bagi pendapatan desa, yang itu juga berguna untuk pembangunan desa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya Algepak di Sidowaya ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai ikut saling membranding satu sama lain, gitu ya. Kita bisa mengangkat nama desa, mengenalkan nama desa sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional. Nah, ini tujuan kami, karena memang kami melihat potensi Desa Sidowaya ini bukan hanya di alge saja, tapi ada potensi mata air, ada potensi wisata, bahkan ada potensi kuliner dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami harapkan sebenarnya. Nah, itu titik kolaborasi yang kedua. Titik kolaborasi yang ketiga adalah kami ingin ikut terlibat bersama-sama dengan para petani, mengedukasi petani, konsep pertanian organik yang menggunakan alge kloten yang kami formulasi ini, ya, untuk meningkatkan kesuburan tanah lahan pertanian desa, sehingga petani desa bisa mengurangi cost atau biaya produksi dari pupuk sampai 50%, tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang menariknya adalah kerjasama kami dengan petani, kami memberikan fasilitas kepada petani, itu adalah pupuk alge cair kloten ini secara gratis kepada petani, agar petani bisa menggunakan dan mengaplikasikan teknologi alga ini, sehingga mereka tidak ngitung-ngitung, tidak takut-takut tentang biaya produksi, tapi begitu mereka melihat potensi kalau pertanian dikelola secara organik, secara ilmiah, artinya cukup bersahabat dengan lahan, ternyata lahan kita itu bisa ditingkatkan produktivitasnya. Nah, alhamdulillah saat ini sudah ada kurang lebih sekitar 15 hektar yang sudah mulai beralih perlahan-lahan mulai menggunakan alge kloten ini, gitu ya. Dan sekali lagi ini kita berikan secara gratis, gitu ya, kepada masyarakat Desa Sidowaya. Saat waktu pertama kali memulai itu, luas lahan yang kita punya itu baru 500 meter persegi. Itu baru di tahap awal, di mana greenhouse itu masih 1 unit, lalu kemudian unit produksi juga belum terlalu besar waktu itu. Lalu kemudian di tahap kedua kami sudah mulai melakukan pengembangan sampai 1.200 meter persegi. Itu dengan total kapasitas sekarang secara keseluruhan kita punya ada 2 ton sampai 4 ton total keseluruhan, gitu ya. Nah, lalu kemudian dari sini pun seiring berjalannya waktu, kelihatannya kita harus mulai melakukan
pengembangan kapasitas produksi lagi. Jadi kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan akan peningkatan area atau luasan area sampai 1 hektar tambahan, yang itu kemungkinan juga insya Allah kalau didukung dari pemerintah desa juga nanti rencananya, ini masih dalam tahap dirembuk, itu akan kita buat juga di lahan kas desa gitu, sehingga nanti lahan pertanian di kas desa itu adalah konsep tetap pertanian, tapi konsep pertanian alge. Jadi konsep pertanian modern, di mana di situ alge juga memiliki kontribusi untuk menghasilkan sumber daya alam yang tinggi nutrisinya. Lalu yang kedua, dia punya potensi sebagai agrowisata, seperti itu. Nah, ini yang kami harapkan ketika nanti ini mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di, baik itu dari pemerintah desa, kecamatan maupun sampai pemerintah kabupaten atau daerah. Ini bisa kita angkat sama-sama potensi desa Sidowaya atau potensi Klaten ini sebagai industri tempat produsen atau produsen alge terbesar, target kami di Asia. Setiap kali panen itu membutuhkan untuk selama masa produksi itu kurang lebih sekitar 3-4 hari masa panen. Itu dari total 1.200 tadi yang kita punya, seperti itu. Itu kalau tergantung kondisi cuaca yang mendukung ya Mas ya. Itu biasanya kalau satu kolam niku dia mampu menghasilkan kurang lebih sekitaran 40-an kilogram. Itu yang bisa dihasilkan dari satu kolam yang tadi kita panen gitu ya. Itu 40 sampai 60 kilogram yang bisa dihasilkan dari setiap kali panen satu kolamnya. Dalam posisi kering. Dalam posisi kering. Nah, niku kalau kita bandingkan dengan luasan lahan, katakanlah 1.000 meter persegi luasan lahan pertanian padi konvensional dengan alge, itu selisihnya insya Allah 10-12 kali lipat potensi yang dikembangkan oleh alge itu untuk nilai produktivitas dari lahan padi itu sendiri. Kenapa bisa setinggi itu? Itu masih range batas medium sebenarnya, batas biasa gitu. Itu kita belum menghitung produk turunan-turunan yang lain, karena alge ini bukan hanya produk utamanya sebagai suplemen atau superfood, tapi ada limbah, ada hasil buangan yang itu juga punya nilai ekonomi seperti untuk pupuk. Karena ini kan kita belum menghitung karena kita kerjasama dengan desa adalah untuk gratis untuk program pendampingan petani. Tapi kalau itu dihitung, lalu kemudian untuk nutrisi pakan dan ikan, itu mungkin nilai perbedaannya, nilai manfaatnya itu bisa sampai 15-20 kali lipat dari nilai pertanian padi yang konvensional. Yang kami kembangkan ini adalah mikroalge spirulina, lalu mikroalge chlorella. Nah, kedua mikroalge ini sebenarnya tumbuhnya di air payau. Habitat aslinya itu di air payau. Kalau kita pelajari di literatur, banyak sekali di luar negeri itu yang mengembangkan di pesisir pantai. Nah, bedanya di Klaten ini kita dengan teknologi yang kita punya, gitu ya, yang kami teliti sejak zaman kuliah lalu, gitu ya, kita bisa memindahkan habitatnya ke dalam media air tawar. Itu yang membuat akhirnya kita mempunyai potensi untuk bisa mengembangkan ini dalam skala besar, karena kita tidak terbatas pada area lepas pantai yang masih banyak kondisi eksternal yang mempengaruhi seperti ombak, arus dan gelombang dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau di lahan yang air tawar seperti ini, yang kita bisa buat lahannya dimanapun, termasuk lahan-lahan pertanian sudah tidak produktif, kita alihkan fungsi untuk budidaya alge dengan nilai ekonomi yang bisa 15-20 kali lipat, itu insya Allah malah menjadi daya tarik yang luar biasa bagi ekonomi desa dan juga tentunya bagi keterlibatan masyarakat, gitu ya. Dan ya tentunya juga menjadi salah satu sumber pendapatan untuk desa. Jadi yang menarik, gitu ya. Jadi dua jenis alge ini, spirulina dan chlorella ini, tadi mungkin menjawab yang tadi juga, bedanya dengan lumut yang biasanya, gitu ya. Kalau lumut yang biasa itu kategorinya masih makro atau tanaman besar atau makro alge itu tadi, karena dia masih tampak dengan mata, ukurannya pun masih dalam kategori sentimeteran. Nah, kalau yang alge yang kita kembangkan, spirulina dan chlorella ini ukurannya mikro. Ukurannya 40 mikron sampai 10 mikron, sangat kecil. Gitu ya. Tapi kandungan yang dominan di dalamnya adalah protein, itu adalah 50% sampai 70% di dalamnya. Lalu kemudian ada klorofil yang sangat tinggi, lalu kemudian dia memiliki kandungan beta karotin, lalu kemudian dia juga memiliki kandungan pigmen anti kanker di dalamnya yang sangat bermanfaat bagi terapi atau orang-orang yang mengalami masalah hipertensi dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk detailnya mungkin karena itu terkait dengan paten, mungkin kita ini dulu ya, kita gambarkan yang secara general. Jadi kalau secara general ketika bibit alge itu kita masukkan,
gitu ya. Ketika bibit itu kita masukkan ke dalam kolam, lalu kemudian bibit itu kita encerkan dengan air yang kita dapat dari umbul ini, lalu kemudian kita budidayakan. Makanya tadi di kolam itu ada penggunaan kincir. Nah, penggunaan kincir ini adalah untuk apa? Untuk membuat sirkulasi udara, dan membuat perataan, ya, karena alga ini prinsipnya sama seperti tanaman. Dia membutuhkan unsur karbon, dia membutuhkan unsur nitrogen dari alam, gitu ya. Termasuk dengan nutrisi atau suplementasi yang kita berikan untuk pertumbuhan alga itu sendiri. Karena pada prinsipnya sekali lagi dia juga butuh hidup, seperti itu. Nah, setelah nanti dia diproses, selama di proses budidaya itu di kolam selama 3 hari sampai 4 hari, lalu nanti baru masuk proses pemanenan. Nah, proses pemanenan rangkaiannya adalah dengan kita filtrasi, kita saring, lalu kemudian kita kurangi kadar airnya, gitu ya, dengan teknologi yang kita punya, lalu kemudian akhirnya masuk ke proses pengeringan. Nah, setelah proses pengeringan nanti didapat barang setengah jadi. Tapi barang setengah jadi ini pun sebenarnya sudah punya market sendiri nih, gitu. Ini uniknya, gitu ya. Ini barang setengah jadi pun sudah jadi market sendiri, sudah punya market sendiri, dan bahkan banyak orang luar negeri yang suka dengan barang setengah jadi ini, yaitu dalam bentuk flake atau dalam bentuk kepingan, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu baru kita masukkan proses budidaya, processing untuk penggilingan, lalu kemudian untuk sterilisasi sebelum akhirnya masuk ke dalam proses produksi dalam beberapa varian produk seperti suplemen, kemudian seperti herbal, lalu kosmetik, skincare, mie, dan lain sebagainya. Untuk produk, kita punya ada beberapa varian sebenarnya. Kalau untuk formulasi, sebenarnya kita setiap tahun itu akan selalu mengeluarkan formulasi produk baru. Cuman memang tantangannya adalah untuk mengenalkan produk ini ke masyarakat, kita perlu edukasi. Maka kita harus mengeluarkan itu dengan strategi marketing tentunya, dan itu kita lakukan bertahap, supaya kita bisa melihat tes market itu atau pasar itu bisa mencerna dengan baik apa pesan yang kita ingin sampaikan dari setiap produk. Nah, dan untuk produk yang paling unggulan yang kita punya saat ini adalah yang suplemen. Itu ada Sprinters Gold atau alga hijau, kita beri nama alga hijau ya brandingnya. Lalu kemudian ada Sprinters Blue, ini alga biru atau ekstrak dari pigmen anti cancer yang kita sudah ekstrak, yang jumlahnya itu adalah 4 kali lipat kekuatannya daripada alga hijau. Jadi masing-masing ini punya nilai positioning sendiri-sendiri, yang kalau kita pasarkan atau kita edukasi ke market, ini sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau yang alga hijau atau spirulina aslinya itu dikonsumsi setiap 2 kapsul setiap pagi dan 2 kapsul di malam hari. Lalu kalau untuk yang picosanin atau alga birunya itu cukup dikonsumsi 1 hari, 1 kali setiap pagi atau 1 kapsul setiap pagi, lalu 1 kapsul malam hari menjelang tidur. Lalu kemudian ada juga sabun kecantikan ya, dan serum. Ini karena memang kita pahami bahwa untuk proses edukasi ke market, karena kita pengen edukasi menyeluruh, maka varian produknya juga harus menjangkau seluruh market segmen. Nah, kita dengan produk kecantikan ini menyasar segmen ABG, anak-anak muda, gitu ya. Nah, yang menariknya adalah produk ini semuanya kita buat dari bahan premium, ya. Ada bahan bakunya adalah salah satunya adalah algae, tapi bahan baku yang lainnya adalah komposisi skincare organik, skincare alami yang dia memiliki kualitas premium tapi dengan harga jual juga yang terjangkau. Bahkan ini menjadi salah satu produk yang paling laris dipasarkan oleh teman-teman ABG, teman-teman yang mau belajar bisnis dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada juga mie. Nah, ini mie juga kita produksi, mie sehat yang tanpa menggunakan MSG, dan seluruh bahan baku atau bumbunya itu sudah kita masukkan ke dalam adonan, gitu ya, dan murni hanya menggunakan rempah-rempah tanpa bahan pengawet apapun. Tujuannya kita membuat ini adalah supaya anak-anak kecil yang biasanya ndak doyan makan nasi, gitu ya, mbok ya jangan makan mie instan tapi makannya mie sehat, karena dengan penggunaan tepung yang kita gunakan adalah tepung mokaf salah satunya, lalu kemudian kandungan algae yang ada di dalamnya itu setara dengan 1 kg sayur dan buah-buahan, seperti itu. Sekali lagi karena memang ini proses edukasinya memang kita harus lakukan secara intensif ya untuk memasarkan ini, dan harus betul-betul melalui pendampingan gitu ya, maka saat ini marketing sistemnya baru kita lakukan secara eksklusif dengan jaringan pemasaran atau distributor atau distribusi yang kita bangun sendiri gitu. Nah, itu adalah dengan sistem berjejaring ya, dengan sistem berjejaring dengan branding Grow Network Indonesia. Itu adalah komunitas pemasaran kita
yang secara eksklusif mereka memang memasarkan produk-produk algae ini. Nah, tujuannya sekali lagi supaya proses edukasi itu bisa kita lakukan satu pintu dan itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, nanti misalnya kalau ada yang mau bergabung bisa mengunjungi website kami di algepark.id atau di sosial media kami di algepark.id gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya di situ di DM di adminnya gitu. Nanti akan bisa dibantu. Yang saya lihat ya gitu ya, ini kan sebenarnya posisi saat ini kita lihatlah minat entrepreneurship di masyarakat, terutama di lingkungan desa sebenarnya sudah mulai ada kesadaran untuk bertumbuh karena memang mereka melihat satu, kalau untuk pergi meninggalkan desa belum tentu ada jaminan bahwa di sana mereka akan sejahtera. Yang kedua, desa juga sebenarnya menawarkan potensi yang begitu kaya, tapi masih belum termanage dengan rapi. Nah, salah satu impian kami di Algepark adalah bukan hanya dengan mensupport dari sisi kerjasama dengan desa atau petani, tapi kita juga ingin berperan bagaimana kita bisa menghadirkan sekolah bisnis atau inkubator bisnis, di mana kami bisa mengajak teman-teman pelaku UKM, bukan hanya terbatas di Sidowaya, keliling kami gitu, di Klaten, untuk ayo sama-sama kita berbicara, kita berdialog, kita training, belajar bagaimana caranya memasarkan, bagaimana caranya membuat proses produksi yang bagus, yang ekonomis, menghitung nilai ekonomi dari produk yang mereka buat, atau bahkan mungkin bagi yang tidak punya produk, mereka bisa ketemu nih produk yang layak untuk bisa mereka ikut jualkan dan pasarkan. Nah, harapannya sekolah ini atau mungkin bahasanya adalah komunitas ini akan menjadi titik temu antara si pelaku UMKM di sekitaran kita di Klaten dengan para pemasar yang ada di Klaten, sehingga mereka bisa ikut berinteraksi, lalu kemudian bisa saling belajar bagaimana caranya marketing efektif, terutama di dunia digital seperti sekarang. Nah, itu harapan kami, sehingga kami berharap mudah-mudahan ketika Algepark ini berkembang lewat produk yang kami pasarkan dan kemudian kerjasama dari beberapa elemen masyarakat, kita berharap bisa menarik minat anak-anak muda untuk mulai tertarik untuk mengembangkan menumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya, dan bukan hanya menyadarkan tapi mengeksekusi gitu ya. Mengeksekusi karena mungkin kesadaran sudah ada tapi bingung eksekusinya gimana. Nah, itu biasanya seperti itu. Bingung modalnya, bingung produknya, bingung pemasarannya seperti apa. Padahal sebenarnya ya memang permasalahannya cuma di situ-situ aja. Tapi kalau kita punya niatan dan punya komunitas yang tepat, keyakinan kami itu akan terjadi dan itu akan bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, Algepark ingin hadir sampai ke sana untuk bisa membantu, mendampingi teman-teman masyarakat desa. Waktu saya memulai bisnis itu memang bisa dibilang saya itu tidak punya background atau orang tua yang pebisnis, enggak. Orang tua saya guru, PNS, ibu juga mantan guru honorer, dan sekarang jadi ibu rumah tangga. Jadi bisa dibilang background tuh atau latar belakang itu sudah, modal latar belakang tuh saya sudah tidak punya. Itu satu. Yang kedua, saya tumbuh dari keluarga sederhana. Modal uang itu tidak ada. Jadi murni dari hasil nabung, dari hasil bekerja, lalu kemudian kita tampung sampai ada modal. Itu pun tidak besar. Hanya cukup untuk membiayai saya 4 bulan berada di Klaten. Karena waktu itu saya mengambil keputusan untuk migrasi, pindah dari Klaten dan ngontrak di Delanggu di Klaten gitu ya. Itu hanya dengan menggunakan tabungan yang saya punya. Jadi modal uang tuh bisa dibilang, hampir bisa dibilang tidak ada, seperti itu. Nah, yang menarik adalah ternyata kok bisa berjalan sampai sekarang. Nah, ternyata begitu saya pelajari, satu memang dorongan dan motivasi dari diri sendiri itu menjadi sangat faktor utama yang paling penting. Apalagi waktu itu saya sudah berkeluarga, gitu ya. Istri juga kebetulan mendukung penuh, gitu. Itu yang paling utama. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kemauan kita dan pemahaman kita. Tidak boleh sesempit kita berpikir bahwa bisnis itu harus punya modal duit, bisnis itu harus punya orang tua, jaringan, dan lain sebagainya. Bisnis itu adalah, kalau saya ngambil mengutip bahasanya almarhum Bob Sadino, bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang dieksekusi, bukan yang diperbincangkan, bukan yang diobrolkan, bukan yang didiskusikan pas di jagongan. Bisnismu apa, konsepmu apa, mau eksekusi. Jangan kebanyakan berbicara, jangan kebanyakan konsep. Karena semakin kompleks konsepnya, semakin takut kita melangkah. Jadi yang saya pegang adalah itu. Jadi begitu saya berpikir, saya resign, kita tinggalkan dunia perminyakan, lalu saya akan bisnis. Akhirnya sampai begitu di Klaten pun itu belum tahu marketnya akan seluas apa. Gitu. Jadi begitu sudah buat, itu pun modal yang saya dapat pertama kali itu adalah dengan pinjam duit orang tuanya teman. Gitu ya. Jadi datang
presentasi kecil-kecilan, ngobrol sama orang tuanya teman, Bu, kami mau mengembangkan usaha, bisnis ini segala macam, pinjam duit. Nanti kalau sudah berjalan kita lakukan bagi hasil sampai nanti modal kami kembalikan. Alhamdulillah waktu itu dapat 250 juta, gitu ya. Tapi sekali lagi orang mau ngasih uang itu karena keyakinan, karena ketulusan kita, karena niatan kita. Wah, ini anak-anak bener-bener muda, pengen bergerak untuk bisnis, sehingga orang tua teman ya udah kocorkan dulu dana. Jadi belum jadi. Jadi duit 250 juta itu habis tengah jalan, belum selesai, belum tuntas, belum sampai pemasaran. Ternyata habis. Kenapa? Lah ternyata kita itu baru di situ berpikir, oh ternyata itu bisnis itu bukan cuma produksi. Bisnis itu ada lini marketing, ada lini administrasi dan lain sebagainya. Aspek legalitas juga harus dikelola. Akhirnya ya sudah, tapi karena kita sudah punya konsep, sudah punya bayangan dan sudah memulai ada story, ada cerita yang bisa kita jual, yang kita bisa presentasikan, akhirnya kami coba ikut kompetisi bisnis tingkat nasional. Gitu. Alhamdulillah ada 2 kompetisi bisnis yang kita menangkan. Salah satunya adalah dengan Diplomat Saja Challenge, waktu itu sampai masuk TV nasional, TV One waktu itu, dan kita dapat dana hibah 123 juta. Lalu kemudian ada kompetisi bisnis dari BPPT langsung, itu dapat modal 225 juta. Nah dari situ, karena berbekal kemarin, akhirnya sudah mulai belajar nih, menata keuangan untuk spot-spotnya supaya bisa jauh lebih rapi, dan akhirnya baru mulai stabil. Mulai stabil artinya kita juga sudah mulai, oh ini porsinya bisnis, ini porsinya untuk marketing, porsinya untuk produksi, ini prosesnya untuk pengembangan dan lain sebagainya. Jadi bisnis itu learning by doing, betul. Jangan takut salah, jangan takut kecelek di tengah jalan, itu nggak boleh takut, apalagi masih muda. Gitu. Kalau untuk masalah modal, masalah uang, zaman sekarang itu sudah eranya kolaborasi. Itu intinya. Jadi kalau mau bisnis bingung modal, berarti Anda itu belum siap kolaborasi. Kalau Anda mau berbisnis, maka Anda harus siap kolaborasi. Kalau Anda kolaborasi, maka otomatis masalah modal, masalah network, jaringan, dan lain sebagainya, Anda kuat di situ dan nggak takut untuk mulai. Gitu. Nah, seringkali orang takut untuk mulai, karena apa? Karena dia pengennya, wah aku bisnisku dewe, ini tak sendiri, tak jaga nih. Akhirnya nggak mau ada orang terlibat. Jadi, pesan saya untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, matangkan konsep bisnisnya, ya, buat perencanaan atau buat planning bisnis itu, bisnis yang mau digeluti apa, lalu kemudian mau bedanya seperti apa yang harus jadi pembeda. Karena di era sekarang kalau kita nggak beda, kalau kita nggak ada pembeda, susah, marketingnya susah, pemasarannya susah, kenal ke orang susah, karena semua orang berlomba-lomba berbisnis. Tapi kalau kita mau tampil sedikit beda, maka kita akan punya nilai jual. Proses kita memasarkan jauh lebih mudah. Begitu kita sudah mulai bergerak memasarkan sedikit, paling tidak sudah ada income kecil yang sudah jadi track record kita bisa datang ke orang atau pemodal, tawarkan, mau investasi nggak, bagi hasil. Nah, setelah nanti udah tawarkan, bagi hasil, udah dapat modal gede, tapi ingat, megang duit gede jangan kaget, megang uang besar jangan kaget, itu yang paling penting. Jadi harus betul-betul ditata sesuai dengan kebutuhan.